Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di bulan ini akan ada satu syariat agung yang sudah sangat dikenal oleh kita semua, yakni kurban. Saudaraku, terkait kurban ini ada banyak permasalahan yang sering ditanyakan pada anak, khususnya bagaimana hukum yang terkait dengan orang yang berniat berkurban. Yang dalam kesempatan ini, salah satu bahasan yang ingin ana jadikan tema adalah benarkah adanya ketetapan syariat bahwa bagi orang yang hendak berniat kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah dan berakhir sampai saat hewan kurbannya itu telah disembelih nanti, maka haram baginya untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Benarkah ini adalah ketetapan syariat? Atau ini hanyalah khurafat-khurafat yang tak memiliki sumber? Nah, dalam kesempatan kali ini, maka sengaja ana akan membahas masalah ini dan beberapa hukum terkait dengannya. Ada 7 pokok bahasan penting terkait ini. Di antaranya, pertama adalah tadi, benarkah adanya larangan mencukur rambut dan memotong kuku serta hal-hal semacam itu benar-benar bersumber dari syariat bagi orang yang berniat untuk melaksanakan kurban mulai dari tanggal 1. Adakah landasan syariatnya? Yang kedua, jika ini benar, larangan ini makruh atau haram. Dan yang selanjutnya, apakah larangan memotong rambut, kemudian memotong kuku, dan sebagainya ini diberlakukan hanya bagi satu orang yang berniat berkurban tadi, misalnya kepala keluarganya, ataukah berlaku bagi semua anggota keluarganya, termasuk istri-istrinya, anaknya, juga dilarang melakukan hal ini. Kemudian, yang juga menjadi pertanyaan penting yang akan anak ulas dalam kesempatan ini, dan sering ini juga ditanyakan adalah, apakah kalau ada orang yang melanggar ketetapan ini, maka kurbannya tidak sah? Juga bagaimana jika orang baru berniat kurbannya di pertengahan Dzulhijjah, bukan dari awal Dzulhijjah? Misal, dia tadinya belum niat kurban. Di pertengahan Dzulhijjah, misal tanggal 5 Dzulhijjah, baru dia berniat kurban. Maka bagaimana keadaan orang ini terkait dengan hukum mencukur rambut, memotong kuku, dan sebagainya? Inilah sejumlah pertanyaan yang akan ana ulas dalam kesempatan kali ini, insya Allah. Kita akan mulai awal dengan pembahasan pertama, yakni pembahasan pokok dulu. Benarkah adanya larangan mencukur rambut, memotong kuku, dan sebagainya bagi yang hendak berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu bersumber dari syariat? Sahihkah ini? Maka
jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashr," jika mulai masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, yakni mulai tanggal 1 Dzulhijjah, wa aroda ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kamu berniat kurban di tahun itu, di waktu itu, sudah ada niat kurban dan itu sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Maka kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali dia mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Dalam redaksi lain, wala yaqlimanna dzufura, jangan sekali-kali berani memotong rambut dan kukunya. La ya'khudhanna sya'ran wala yaqlaminna dzufura, jangan potong rambut, jangan pula potong kukunya. Dalam redaksi lain, man kana lahu dhibhun yadbahuhu, barang siapa yang dia sudah mulai berniat berkurban, dia sudah ada keniatan hatinya untuk berkurban, fa iza ahilla hilal Dzulhijjah, maka jika telah mulai masuk awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 tadi, fala ya'khudhanna min sya'rih, maka jangan sekali-kali dia memangkas rambutnya, wala min azfarih syai'a, jangan pula berani dia memotong kukunya sedikit pun, hatta yudhiya, sampai ia selesai menyembelih hewan kurbannya tersebut. Hadis tadi yang ana bacakan dengan berbagai redaksinya bisa dilihat dalam Sahih Muslim nomor hadis 1977. Hadis itu tegas menunjukkan adanya larangan bagi orang yang berniat untuk berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah untuk mencukur rambut, memotong kuku, dan sebagainya. Dan ini hadisnya tidak diragukan lagi kesohihannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sayangnya bahkan larangan ini di zaman tabi'in pun sudah banyak dilupakan orang. Banyak yang sudah mulai menganggap ini sebagai perkara remeh. Makanya Sa'id bin Musayyab rahimahullah pernah berkata kepada Amr bin Muslim bin Amr al-Laifi saat membicarakan hadis tentang larangan mencukur rambut, memotong kuku bagi yang berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu, dengan berkata, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, hadza haditsun qad nusiya wa turika." Sayang sekali, hadis ini, maksudnya hadis yang tadi kita bawakan tentang larangan mencukur rambut, memotong kuku, dan sebagainya bagi yang berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah, qad nusiya wa turika, telah banyak dilupakan orang, bahkan turika, telah banyak ditinggalkan orang. Ini padahal dikatakan di zaman tabi'in. Apatah lagi di zaman kita yang ilmu semakin jauh, maka banyak orang yang akhirnya tidak paham hukum terkait masalah ini. Maka dengan penjelasan ini dapat dipastikan bahwa sahih ketetapan larangan mencukur rambut, memotong kuku bagi yang berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah sahih, bersumber dari wahyu, bukan khurafat, bukan dongeng, bukan cerita dusta. Ini pembahasan pertama. Masuk pembahasan kedua. Apakah larangan ini makruh atau haram?
Sebab bisa saja dalam hukum syariat larangan itu bisa berporos pada dua pengertian. Pertama makruh, kedua haram. Dalam hal ini sebetulnya ulama berselisih pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat insya Allah adalah yang mengatakan ini haram hukumnya. Mengapa? Berdasarkan kaidah ditetapkan al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal setiap hukum larangan itu pasti awalnya harus diartikan haram. Illa madalla dalil ala khilafi. Kecuali jika ada karinah, dalil yang menunjukkan pemalingan makna dari haram menuju makruh. Jadi kalau hukum asal larangan pasti pertama diartikan haram. Seperti larangan memotong rambut, mencukur rambut, memotong kuku dalam kasus ini. Yaitu bagi orang yang berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ini larangan. Harus diartikan larangan ini haram. Bagi yang mau memalingkan maknanya menjadi makruh, wajib baginya mendatangkan dalil yang menunjukkan pemalingan hukum asal dari haram menuju makruh. Sampai saat ini, ana pribadi belum menemukan qarinah dalil pemaling yang menunjukkan arti haram menuju makruh misalkan. Karena itu, tidak sedikit ulama yang menetapkan bahwa larangan dalam kasus ini maknanya memang haram dan bukan sekedar makruh. Ini adalah pendapat dari mazhab Hambali. Bisa lihat di dalam Al-Insaf juz 4 halaman 79. Ini juga salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Bisa dilihat di dalam Al-Majmu' juz 8 halaman 391 sampai 392. Juga pendapat Ibnu Hazm sebagaimana bisa dilihat dalam Al-Muhalla juz 7 halaman 355. Ibnul Qayyim sebagaimana terdapat dalam Aunul Ma'bud juz 7 halaman 491. Juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawanya juz 8 halaman 39. Dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin sebagaimana terdapat dalam Syarhul Mumti' juz 7 halaman 486. Rahimahumullah alaihim ajmain. Keseluruh ulama yang tadi Anda sebut menetapkan bahwa memotong kuku, mencukur rambut bagi orang yang berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu hukumnya haram dan bukan sekedar makruh. Bahkan ketetapan ini kemudian dikukuhkan juga menjadi pilihan fatwa dari ulama Lajnah Ad-Daimah, yaitu kumpulan keputusan ulama Saudi dalam fatwanya nomor 1407. Jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk pada pembahasan ketiga. Bagaimana atau apa sih pengertian larangan mencukur rambut atau memotong kuku? Apakah ini maksudnya rambut kepala saja? Apa juga termasuk larangan mencukur kumis misalkan? Segala rambut yang ada di badan atau rambut kepala saja? Dan yang semakna dengan itu? Maka jawabannya, Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama bermadhab Syafi'iyah yang sangat kokoh, beliau pernah berkata terkait masalah ini. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama kami dari kalangan madhab Syafi'i. Wal muradu bin nahyi an akhrid dzufri wasya'ri. An nahyu an izalatu dzufri biqolamin au kasrin au ghairi. Yang dimaksud dengan larangan memotong kuku, mencukur rambut pada hadis ini adalah larangan memotong kuku, baik dengan menggunakan penjepit kuku atau memecahkannya atau cara lainnya. Pokoknya apa saja yang menghilangkan kuku kita, digigit, mau pakai alat jepit atau apapun katanya. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i.
Wal man'u min izalati sya'r bihalqin aw taksirin aw tanfin aw ikhraqin aw akhwihi binawrah aw ghairi dzalik. Adapun yang dilarangan memangkas rambut, baik itu memangkasnya dengan cara mencukur atau sekedar memendekkan, mencabuti rambutnya saja, membakarnya atau lainnya. Pendek kata, mengambil apapun yang ada pada rambut kita dengan cara tadi dicukur, habis apalagi dipendekkan saja atau sekedar dicabut beberapa helai, itu semua tidak boleh. Bahkan ditambahkan oleh beliau rahimahullah, wasawaun sya'ril ibad wasyarib wal ananah wal ra's wa ghairu dzalik min syu'uri badan. Dan bahkan hal ini mencakup juga rambut yang ada di ketiak, kumis, terus mohon maaf kemaluan, kepala, dan seluruh rambut yang ada di badan kita, apapun. Kumis, kemudian yang ada di ketiak, apalagi rambut kepala, udah jelas-jelas. Dan bahkan di beberapa anggota tubuh kita lainnya yang ada rambut di situ, maka dilarang untuk dicabut, dipangkas, dipotong, dan sebagainya. Lihat dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah, juz 6, halaman 472. Sekarang masuk bahasan keempat. Nah, jika ada orang yang mencukur rambutnya atau memotong kukunya, baik karena lupa atau karena sengaja, misalkan orang ini tadi, ya tetap aja udah diketahui jangan memotong rambut, memangkas rambut, dia tetap aja, padahal dia udah niat kurban, dari tanggal 1 dia udah niat, tetap dia mangkas rambutnya, sementara hewan kurbannya belum disembelih. Apakah menjadi tidak sah kurbannya? Terkorelasi dengan sah tidak kurbannya? Tidak, larangan ini. Maka jawabannya berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wa man akhadha syai'an min sya'rihi aw azfarihi, barang siapa yang memotong rambutnya atau kukunya, ya dikarenakan yang dia lakukan itu belum tahu hukumnya. Kalau yang belum tahu dulu, ya kalau belum tahu maka tidak ada dosa. Oh, dia baru tahu hukumnya. Oh, ini ternyata haram ya, nggak boleh. Ya, kalau belum tahu hukumnya maka tidak ada dosa baginya. Tapi kalau yang sudah tahu tetap nekat melanggar, bagaimana? Maka dikatakan wa amma man fa'ala dzalika amdan, jika ia melakukan ini dengan sengaja, fa'alaihi at-taubah ilallah subhanah. Wajib dia taubat kepada Allah, wala syai' alaih. Tapi tadi dia tidak mengapa dengan kurbannya. Maksudnya kurbannya tetap sah. Tidak berkorelasi syarat sahnya kurban, ini bukan syarat sah kurban. Hukumnya dipisah. Keharaman ini terkait larangan ketika dia sudah niat itu memang haram, memotong kuku, mencukur rambut. Kalaupun dia taruh, dia nekat tetap melakukan itu, ya maka dia berdosa dengan perbuatannya itu. Dia wajib bertaubat, tapi tetap kurbannya insya Allah tetap sah. Apalagi kalau yang belum tahu atau lupa, karena orang yang lupa tentu tidak ada hukum baginya. Bagi yang sengaja melakukan itu, dia wajib bertaubat karena dia telah melakukan perbuatan haram. Dia sudah tahu, tetap ditabrak. Na'udzubillah min dzalik, tentunya jangan meremehkan hukum syariat. Wajib baginya taubat dan jangan mengulangi lagi setelah dia tahu perkara ini. Masuk persoalan kelima. Apakah larangan mencukur rambut, memotong kuku dan sebagainya seperti yang telah kita bahas di awal-awal bahasan, ini berlaku juga bagi anggota keluarga yang berkurban seluruhnya, anaknya, istrinya, karena kita tahu satu hewan kurban, misalkan seorang kepala keluarga berkurban 1 kambing, maka ini berlaku pahalanya untuk seluruh anggota keluarganya. Anaknya dapat pahala,
istrinya dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala insya Allah. Berlaku satu keluarga itu dapat pahala semua. Cukup dengan satu hewan kurban. Masalahnya saat larangan ini jangan mencukur tadi, ya, rambut, kumis, jangan potong kuku dan sebagainya. Ini diberlakukan hanya bagi satu orang yang berniat kurbannya, misalkan dalam hal ini kasusnya kepala keluarganya saja, yaitu, ataukah berlaku juga berarti anaknya juga dilarang, istrinya juga dilarang dalam masa-masa sebelum hewan kurbannya itu nanti disembelih pada saat hari mulai hewan kurban itu telah disembelih. Maka untuk menjawab ini cukup dengan kita mengambil apa yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hadza hukmu khos biman yudah. Larangan ini untuk memotong kuku, mencukur rambut dan sebagainya khos biman yudahi. Hanya untuk satu orang yang kurban itu saja. Adapun untuk keluarganya fala yata'alluq bih. Tidak terkena hukum ini katanya. Mengapa? Ada dua alasan yang dibawa oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama terkait hadis tadi. Larangan. Hadis itu wa aroda ahadukum ayyudahi. Dan salah seorang di antara kamu niat kurban. Di sini Nabi menyebutnya bagi yang niat kurbannya saja. Tidak dikatakan keluarganya. Hanya yang niat kurban di hadisnya juga. Andai kata ini berlaku juga bagi termasuk keluarga kurban, sudah pasti Nabi akan menyebutkan juga di saat itu. Alasan kedua yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah secara ringkas ini Anda bawakan. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi an ahli baiti. Kita tahu dulu Nabi juga sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya, bahkan untuk umatnya. Walam yunqal anhu annahu amaro hum bil imsak adzalik. Tapi belum pernah kita dapatkan satu kasus pun Nabi memerintahkan keluarganya, hai istriku misalkan, hai anakku, hari ini aku mau kurban nih, aku niat kurban nanti untuk tanggal sekian Zulhijjah, ya, hari kurban. Maka mulai tanggal 1 ini kalian jangan ada yang berani mencukur rambut, memotong kuku, misalkan beliau sampaikan. Andai ini ada, sudah pasti akan datang berita kepada kita. Datang informasi. Nabi juga melarang istrinya, keluarganya, anaknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berniat berkurban. Nyatanya tidak datang kepada kita. Ini menunjukkan larangan memotong kuku, mencukur rambut hanya berlaku bagi satu orang yang berniat kurbannya saja. Andai kepala keluarganya, ya hanya suaminya. Anak-anaknya, istrinya, orang tuanya tidak terkena larangan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pendapat ini lebih dekat pada kebenaran. Pembahasan terakhir. Jika kita telah jelas, larangan ini berlaku bagi orang yang mau berkurban mulai awal Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah dilarang. Dia mencukur rambut, memotong kuku. Tentu ada pula orang yang awalnya dia ini mengingat ekonomi, dia belum punya niat. Tanggal 1 Zulhijjah dia belum punya niat untuk kurban. Karena dia nggak punya duit, katakan. Qadarullah di tengah-tengah Zulhijjah, misalnya tanggal 5 Zulhijjah, baru dia dapat rezeki. Barulah saat itu dia niat kurban. Bisa saja ini sangat terjadi. Munculnya baru di pertengahan Zulhijjah, bukan dari awal Zulhijjah. Mungkin karena dia baru dapat rezeki. Bagaimana dengan terkait hadis ini? Hubungannya. Karena di hadis tadi, dari mulai awal Zulhijjah tanggal 1. Sementara dia niat kurbannya baru di pertengahan, dikarenakan baru saat itu dia misal kata dapat rezeki yang memungkinkannya untuk baru berniat kurban. Apa yang harus dilakukan? Karena dia tadinya misalkan sudah potong kuku, cukur rambut di tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, tanggal 3-nya, karena tadinya belum ada niat kurban. Apa yang harus dia lakukan? Maka untuk menjawab ini cukup kita lihat
apa yang difatwakan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, di mana beliau mengatakan barang siapa yang wa man azma 'alal adhiyah fi wasatil ashr, barang siapa yang dia ini baru punya niat kurbannya di pertengahan Dzulhijjah, di tengah-tengah tadi, taruh tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, pokoknya di penabungan dari awal Dzulhijjah. Fa innahu yamtana minal akhadhi fi baqiyatil ashr, maka dia terkena larangan melakukan hal-hal tadi, potong kumis, potong kuku, cukur rambut, itu di awal dia berniat tadi. Tidak mengapa. Makanya wala yaduruhu ma akhadahu fi awalil asr qabla azbuha al adhiyah, dan tidak ada dosa baginya apa yang ia lakukan di sebelum hari dia niat itu. Kalau memang niatnya baru tanggal 5 karena dia tadi dapat rezekinya, walaupun tanggal 1, tanggal 2 dia biasa cukur rambut, potong kuku, tidak berdosa karena waktu itu dia belum ada niat. Sebentar di hadis ini ditekankannya sudah ada niatnya jika yang ada niatnya mulai tanggal 1. Jadi kesimpulannya kalau niatnya sudah mulai dari awal Dzulhijjah, dia kan kita udah tahu nih. Barangkali kita yang sudah ada tahun ini, sudah awal-awal sudah ancang-ancang, duitnya pun sudah siap, bismillah tahun ini kita mau kurban nih. Dari 1 Dzulhijjah sudah haram baginya. Ya, cukur rambut, potong kuku, sampai nanti hewan kurbannya sudah selesai disembelih di hari kurban nanti. Ya, baik di tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari tasriknya. Pokoknya sampai selesai hewan kurbannya disembelih nanti. Baru setelah itu lepas dia hukum-hukum ini, larangan ini. Tapi kalau yang niatnya di pertengahan tadi, ya tadi tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 baru muncul niat dikarenakan baru dapat rezeki dan dia baru bismillah lah saya juga mau kurban deh, walaupun nyusul nih niatnya baru belakangan tanggal 6-an, maka dia mulai tanggal 6 itu, misalkan mulai tanggal 6 dia niat dapat rezekinya dan sudah nekat niatnya, mulai tanggal 6 dia pun terkena larangan ini. Dan tak mengapa dari tanggal 1 sampai tanggal 5-nya, walaupun dia tadinya cukur rambut, ya potong kumis misalkan, tidak ada dosa baginya. Tidak perlu bertaubat karena dia waktu itu belum ada niat. Ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Dari apa yang ana jelaskan di atas, maka sekarang ana bikin kesimpulan. Itulah 7 bahasan. Kesimpulannya agar lebih mudah. Pertama, benar bagi orang yang berniat kurban dari awal sudah dia siap dan berniat, benar hukumnya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya nanti selesai disembelih, dia haram untuk mencukur rambut maupun memotong kuku dan sebagainya. Ini benar ada tuntutan dan ketetapan syariat. Ini hukumnya haram. Kedua, bagi yang berniatnya di pertengahan Dzulhijjah, seperti tadi bahasan paling akhir Anda bahas, maka larangannya berlaku saat dia mulai berniat. Dan tak ada dosa baginya jikapun dia melakukan perkara-perkara yang tadi, jika itu dilakukan sebelum dia memang punya niat. Berlakunya saat dia mulai niat, walaupun di pertengahan Dzulhijjah, tanggal 5, tanggal 6, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, larangan memotong kuku ini, itu baik cara memotong kukunya pakai penjepit, atau digigit, atau dipecahkan dengan cara apapun, ini sama hukumnya, haram. Kelima, larangan mencukur rambut itu baik sekedar memendekkan, memotong, memangkas sebagian atau seluruhnya, ini semua haram. Kelima, dan larangan mencabut rambut ini berlaku efektif untuk semua rambut yang ada di badan kita, baik rambut yang ada di kepala, kemudian kumis, ketiak, kemudian rambut yang ada di kemaluan dan sebagainya. Ini semua haram untuk dicabut sampai atau dipangkas sampai nanti hewan kurban itu selesai disembelih di hari-hari kurban. Keenam, bagi yang sengaja melakukan
potong kuku, cukur rambut, padahal dia sudah tahu hukumnya, maka dia berdosa besar. Dia wajib taubat. Tapi insya Allah kurbannya tetap sah jika memenuhi syarat rukun kurban lainnya. Tapi dia wajib bertaubat. Jangan lakukan lagi hal itu setelah dia tahu hukumnya. Ya, jangan disengaja dengan hal itu. Dikecualikan tadi bagi yang lupa, tak ada hukum bagi orang yang lupa. Dan terakhir, ketetapan larangan memotong kuku, mencukur rambut, dan sebagainya bagi yang berkurban ini hanya berlaku bagi satu orang yang berniat kurban itu dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya. Anaknya, istrinya, orang tuanya tidak terkena larangan ini. Jadi hanya yang mau kurbannya saja satu orang itu. Jika istrinya yang berkurban di rumah itu, maka cuma istrinya yang kena larangan ini. Suaminya, anaknya tidak terkena larangan ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga 7 bahasan ini dapat menjadi panduan kita agar kurban kita lebih dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kita dalam melakukan ibadah apapun selalu diketat dengan mengenal nas-nasnya dan dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah yang mutqin. Amin. Semoga apa yang ana sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.